Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Au kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dahulu mari kita haturkan rasa syukur tiada terkira kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita banyak nikmat dan karunia, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Nikmat lahir berupa kesehatan, rizki materi, kedudukan, dan segala macam nikmat yang bisa kita indrai. Nikmat batin, hadirin, adalah nikmat yang membuat hati kita tenang, jiwa kita lapang, dan itu adalah nikmat iman, nikmat Islam yang saat ini kita meyakini duduknya kita di tempat ini, menyimak khutbah dengan sebaik-baiknya, dan nanti kita sholat 2 rakaat Jumat. Ini adalah bagian dari ibadah yang insya Allah menyempurnakan iman dan Islam kita menjadi ketakwaan. Dan itulah sebabnya para khotib mewasiatkan ketakwaan di setiap mimbar Jumat ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah yang sedang kita lalui saat ini menggugurkan dosa-dosa kita sehingga hati kita semakin bersih, jiwa kita semakin suci, dan kita semakin dekat kepada Allah, ridho atas segala ketentuannya, dan merasakan bahagia tiada tara setiap kali kita diperkenankan bisa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara buah iman, Islam, dan ketakwaan adalah kehusyuan dalam ibadah. Namun sayang sekali banyak umat Islam menganggap khusyuk ini susah. Khusyuk ini tergantung situasi dan kondisi. Khusyuk ini tergantung keadaan. Padahal hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 yang menyebutkan orang beriman itu sebagai insan yang beruntung, bahagia, sukses, dan selalu meraih kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, bahagia, sukses, meraih kemenangan al-mu'minun, orang beriman itu. Di antara indikasi kemenangan, keberuntungan, kesuksesan orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman sajalah yang ia setiap kali melaksanakan sholat, maka sholatnya disertai dengan kehusyuan. Jika kehusyuan sebagai syarat paling mudah, paling sederhana untuk syarat-syarat selanjutnya sebelum ia diwarisi surga bisa tercapai, maka berbagai persyaratan selanjutnya akan dilalui dengan mudah pula. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ia akan dengan mudah berpaling dari segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dengan ringannya ia akan bisa beribadah sosial, mengeluarkan sebagian hak dari harta yang Allah berikan, mengeluarkan zakat, dan seterusnya dan seterusnya, hingga akhirnya sedari di dunia orang beriman ini alladzina yarithunal firdaus,
Di ayat ke-10-nya orang beriman ini menjadi ahli waris surga Firdaus. Tidak sekedar mampir atau sekedarnya, hum fiha khalidun, kekal di dalam surga itu. Hal kedua yang menjadikan seharusnya khusyuk itu mudah, selain khusyuk itu karakter melekat insan beriman, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45 yang seringkali disalah artikan, salah asumsikan oleh banyak sekali umat Islam. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jika kita punya masalah, berharap akan sesuatu, punya cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai, Allah memberikan jalan untuk sampai pada apa yang menjadi keinginan kita dengan cara meminta tolong kepadanya melalui sabar. Kerja keras, disiplin tinggi, upaya tiada henti, pantang menyerah, pantang mengeluh. Wassalat. Ada cara mudah lainnya mencari pertolongan Allah melalui salat. Lalu Allah melanjutkan, ada catatan. Wa innaha, sungguh yang demikian itu, yaitu salat, lakabiratun, teramat berat, payah, susah, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang demikian itu atau salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Mayoritas umat Islam menganggap yang berat itu khusyuknya, karena terjadinya sesekali, tergantung situasi dan kondisi. Padahal secara redaksional Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaha, sungguh hal demikian itu salat berat, illa 'alal khashiin, beratnya salat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Jadi yang berat dalam ayat ini adalah salat. Beratnya salat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Mafhum mukhalafah atau arti sebaliknya, hanya orang khusyuklah yang mudah, ringan melaksanakan salat. Dan khotib meyakini kita yang hadir di tempat ini dengan mudah, ringan melaksanakan salat yang kita lalui. Bahkan bisa jadi salatnya berlangsung dengan cepat, salatnya pakai alam bawah sadar, dan banyak hal kita pikirkan ketika salat. Kalau tidak mudah dan ringan, tidak mungkin itu terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan Allah dari dua ayat ini, khusyuk itu demikian pentingnya. Apalagi Rasulullah bersabda, awalu ma yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'a. Hal pertama yang diangkat, dicabut, dihilangkan dari umat Islam ini adalah kekhusyuannya. Salatnya masih ada sebagai kegiatan ritual, khusyuknya entah kemana sebagai nilai spiritual yang seharusnya menjadikan setiap mukmin merasa bahagia di setiap salat. Mengapa demikian? Jika Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Maka salat seperti Nabi yang dimaksud bukan hanya bacaannya, bukan hanya gerakannya, namun bagaimana suasana dan nuansa hati Nabi ketika salat, itu pun perlu, wajib dan harus kita tiru. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis sholati." Jika ada hal paling menyenangkan, membahagiakan, mengharu biru dalam kehidupan dunia yang membuat beliau menikmati kehidupan dunia ini, salah satunya adalah waju'ilat qurratu aini fis sholati. Dijadikan qurratu ain, ketentraman jiwaku, kelapangan hatiku, puncak bahagiaku, puncak kesenanganku ketika aku sholat. Demikian sabda Nabi yang memang harus kita teladani. Jadi ketika kita sholat, seharusnya ada rasa bahagia, sukacita luar biasa terjadi dalam hati seorang hamba. Bagaimana tidak, kita yang kecil, rendah, hina, sedang berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala tanpa ada jarak. Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha agung, maha indah, dan segala maha yang lainnya berkenan membuka akses pada kita, memberi kesempatan pada kita untuk mengobrol dengannya ketika sholat. Seharusnya ini begitu membahagiakan. Jika belum, mungkin kita belum memahami makna khusyuk yang paling mudah, paling ringan, paling segera bisa kita dapatkan. Karena semakin rumit seseorang memahami sesuatu, semakin rumit juga ia bisa mencapai apa yang ia pahami secara sulit tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu khusyuk? Hal termudah yang membuat ibadahnya menjadi selalu khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat 16. Ayat ini turun baru 4 tahun para sahabat memeluk Islam.
Karena mereka berkomentar demikian, ayat ini turun baru 4 tahun kami memeluk agama Islam, Allah menegur kami yang mulai lalai dengan dunia, lebih dominan mengingat sesuatu selain Allah dalam ibadahnya. Ayatnya berbunyi, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya bagi orang beriman itu untuk khusyuk, tunduk hatinya li dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa ma nazzala minal haqq, dan untuk menaati segala yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Para sahabat menangis karena memang saat itu mereka terlalu banyak lalai dengan dunia, dengan bisnis, dengan urusan-urusan yang membuat ibadahnya tidak mengandung nilai kehusuan atau dominan mengingat Allah Ta'ala dibanding selainnya. Dari ayat ini, makna termudah khusyuk itu adalah kadar dominan hati kita mengingat Allah. Kadar dominan hati mengingat Allah. Semakin dominan Allah ia ingat, semakin maksimal kehusuan didapatkan. Semakin minimal ia mengingat Allah, semakin minimal juga kehusuan yang hadir. Dan kabar gembiranya hadirin, bagi kita orang beriman, mengingat Allah itu begitu mudah, bisa instan terjadi dan segera bisa kita dapatkan. Betapa tidak kita meyakini akan wujudullah, keberadaan Allah. Kita pun memahami akan ma'iyatullah, kesertaan Allah dalam setiap peristiwa dan kejadian. Dan kita pun menyadari betapa Allah kasih dan sayangnya kepada kita, begitu cintanya pada kita, sehingga kita saat ini masih diberi usia, kesempatan dan petunjuk untuk bisa beribadah kepadanya. Mahabbatullah. Seorang mukmin adalah orang yang paling bisa menyadari keberadaan, kesertaan dan kecintaan Allah Ta'ala. Kesimpulannya, mengingat Allah itu teramat mudahnya. Jika itu menjadi kadar kehusuan, maka tinggal kita memaksimalkan kesadaran kita saat kita beribadah bahwa kita memang sedang mengingat Allah Ta'ala. Termasuk saat ini, khutbah yang sedang kita simak, ini kita yakini bagian dari ibadah ritual kita. Sehingga sepanjang khotib berkhutbah dan jamaah menyimak apa yang disampaikan, itu nilai ibadah sedang berlangsung. Dan nanti disempurnakan dalam sholat 2 rakaat. Dan kita semuanya sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama hadirin, khusyuk itu kadar dominan mengingat Allah Ta'ala. Saking mudahnya mengingat Allah, kita sulit untuk menolak bahwa segala hal yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Segala yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan sekarang, itu pasti ada kaitannya, bisa kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cara mudah untuk khusyuk saat nanti kita sholat, hendaknya mata kita selalu melihat tempat sujud kita. Telinga kita menyimak apa yang dibaca imam ketika dibaca dengan jahar, dan cukup menyimak apa yang kita baca tatkala tidak mendengar bacaan imam. Jika mata melihat tempat sujud, telinga sebagai sumber informasi utama menyimak bacaan kita atau bacaan imam, insya Allah dominan mengingat Allah terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu salah satu cara mudah untuk khusyuk ibadah dengan memaksimalkan dominasi hati, pikiran, perasaan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan hadiah kekhusyuan di setiap ibadah kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah Ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Setelah kita menyadari betapa mudahnya mengingat Allah, Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 46 menjelaskan sendiri tentang makna dari khusyuk yang Allah sebutkan sebagai insan-insan yang khusyuk itu adalah mereka yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang setelah dominan mengingat Allah, mereka meyakini bahwa mereka akan bersua, bertatap muka, liqa, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan jika khotib menanyakan pada hadirin semua, apakah kita yakin akan bersua dengan Allah Ta'ala? Pasti semuanya menjawab yakin. Kita yakin satu waktu kelak kita akan ditanya, dan kaki kita tidak bergeming sebelum panjang rentang usia kita ditanyakan, digunakan untuk apa saja. Masa sehat, masa muda ditanyakan, digunakan untuk apa saja. Ilmu ditanyakan, diamalkan atau tidak. Dan harta kita akan ditanya dengan dua pertanyaan, dari mana didapatkan, untuk apa digunakan. Jika kita yakin akan bersua dengan Allah Ta'ala, maka sebenarnya khusyuk itu tinggal digali, dinikmati, dan disyukuri. Apalagi Allah tambahkan, wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah mereka yang yakin ia tidak tahu di mana. Bahkan momen sholat, kata baginda Nabi Muhammad SAW, seharusnya dijadikan sebagai sebuah simulasi. Bagaimana jadinya jika kita kelak akan bersua dengan Allah Ta'ala. Tegaknya kita berdiri, rukuknya kita menghormat Allah Ta'ala, sujudnya kita merendahkan diri. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi bersabda, "Shollu sholatan muwaddi'in." Sholatlah engkau sebagaimana seseorang yang sedang akan pamitan dari dunia yang fana ke akhirat yang kekal. Apalagi jika akhirat yang dimaksud, yang kita bayangkan adalah surga. Tentu jika sholat itu saat terakhir kita untuk pamitan dari dunia ini akan ke surga, tentu jika benar tanda-tanda ridho Allah itu dihadirkan untuk kita, betapa bahagia, sukacita, dan gembiranya kita, sebagaimana Nabi yang beliau menjadikan sholat itu sebagai ukuran kebahagiaan, ukuran kesukacitaan, ukuran kegembiraan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mudah mengingatnya, agar kita terus dikaruniai yakin akan bersua dengannya, agar kita benar-benar meyakini kapanpun, dalam keadaan apapun, kita bisa kembali kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tolong kami agar kami dengan mudah bisa mengingat-Mu ya Allah. Karuniakan syukur kepada kami sehingga kami selalu yakin akan bersua dengan-Mu ya Allah. Dan ya Allah, tolong kami untuk bisa memperbaiki ibadah kami karena kami akan kembali hanya kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan sisa usia kami penambah
kebaikan dan ketaatan ya Allah, bukan menambah keburukan dan dosa ya Allah. Dan ya Allah, perkenankan akhir usia kami menjadi tempat kami berhenti dari segala dosa dan kelalaian. Ya Allah, takdirkan jiwa-jiwa ini di kala wafatnya termasuk wafat yang syahid ya Allah, wafat yang husnul khotimah ya Allah, wafat yang di akhir hidupnya tiada ucapan terindah dari lisannya kecuali kalimat tahlilmu, la ilaha illallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.